Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kita awali jumpa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita mau menghitung nikmat itu, sungguh kita tidak sanggup menghitungnya, karena demikian banyak dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang besar
adalah Allah ciptakan musim-musim atau saat-saat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard fala tazlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu adalah 12. Ini sudah terjadi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan 4 bulan haram atau 4 bulan suci. Dan bulan suci itu adalah mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram wa Rajabun Mudhar dan bulan Rajab menurut hitungan Mudhar. Dan dari 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan 1 bulan yang terbaik, yaitu Zulhijjah. Dan dari 1 bulan Zulhijjah Allah pilihkan 10 yang terbaik, 10 hari terbaik. Dan dari 10 hari terbaik Allah pilihkan 1 yang paling baik. Maka hari ini kita berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Inilah di mana hari-hari ini Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang baik di mana amal saleh dilakukan kecuali pada hari-hari ini. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Qatadah mengatakan al-ashrul awail min Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pahala amal saleh di 10 hari awal ini lebih baik, bahkan lebih baik dari pahala jihad fi sabilillah?" Maka Nabi SAW bersabda, "Wala jihad fi sabilillah." Walaupun jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah di bulan-bulan yang lain, kemudian dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah ini, jauh lebih besar pahalanya amal saleh yang dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, "Illa, kecuali amal saleh rajulan, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malih, yang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia gugur di medan tempur dan hartanya semuanya habis." Hanya pahala orang inilah yang tidak bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ikhwani a'adhallahu wa iyyakum, Zulhijjah ini salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan suci dari 4 bulan suci yang kita kenal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin asr, demi fajar, wa layalin asr, dan demi malam-malam atau hari-hari yang ke-10. Dan para ulama mengatakan layalin asr, hari 10 ini adalah dimaksud adalah awail min Zulhijjah, awal 10 hari bulan Zulhijjah, dan kita berada di dalamnya. Yang harus kita ketahui juga adalah bahwa bulan haram ini bukan hanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa maksiat yang dilakukan di dalamnya ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian zalimi diri kalian pada hari-hari ini. Jangan berusahalah sekuat mungkin agar kita terhindar dari maksiat selama hari-hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa bagi orang yang bermaksiat di hari-hari ini. Tidak seperti Ramadan. Di bulan Ramadan hanya amal saleh yang dilipat gandakan dan pahala dan dosa tidak dilipat gandakan. Berbeda dengan bulan haram. 4 bulan haram ini, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Safar,
semua dosa besar, semua dosa-dosa dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani adalah wa iyyakum, cukuplah menunjukkan 10 hari awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik dengan Allah menjadikannya sumpah. Karena Allah Subhanahu wa taala jika Dia menjadikan sesuatu sebagai sumpahnya, menunjukkan keagungan dan kebesaran saat yang dijadikan sumpah itu. Allah bersumpah atas matahari, bulan, atas nama, waktu dan lain sebagainya. Maka Allah juga menjadikan 10 hari awal Zulhijjah ini adalah sumpah yang terbaik. Maka ikhwani adalah wa iyyakum, ini menunjukkan hari-hari terbaik amal saleh. Bahkan pada ulama ada yang mengatakan satu amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu bagaikan dia sama dengan beramal saleh selama 1 tahun penuh. Bahkan ada hadis dhaif yang mengatakan siapa saja yang beramal saleh di awal Zulhijjah ini dilipat gandakan sampai dengan 10.000 kali lipat. Berarti kalau kita salat 1 rakaat di bulan ini, 1 rakaat di bulan ini, di hari-hari ini, maka Allah membalasnya dengan 10.000 rakaat dibanding dengan hari-hari yang lain. Walaupun ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah, tapi ini bisa kita pegang bahwa inilah besarnya keagungan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka ikhwani adalah wa iyyakum, semua amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Yang pertama tentu kita tahu keutamaan amal saleh di bulan ini karena 10 hari awal bulan ini semua amal saleh terkumpul yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Di dalamnya ada salat, ada puasa, di dalamnya ada lebaran, ada salat Id, di dalamnya ada kurban, ada haji yang tidak ditemukan di 10 hari awal atau di bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwani adalah wa iyyakum, bagi yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan amal saleh, karena amal saleh demikian banyak yang bisa kita lakukan pada hari ini. Jika kita tidak sempat mengerjakan haji, maka amal saleh apa yang bisa kita lakukan di awal ini, di awal bulan ini? Yang pertama ikhwani a'adallah wa iyyakum, yang pertama adalah amal saleh yang bisa kita lakukan adalah berpuasa selama 9 hari di bulan Zulhijjah. Sebagian istri Nabi meriwayatkan dari hadis riwayat Abu Dawud an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 min Zulhijjah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Ini juga yang dilakukan oleh Qatadah dengan para sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman min ashrin faqat qattun, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa selama 9 hari berturut-turut di lain Ramadan kecuali di bulan Zulhijjah. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, bagi siapa yang sanggup untuk mengerjakan puasa, maka berpuasalah dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Berpuasalah kayaknya amalan sunnah. Bagi yang tidak bisa 9 hari berturut-turut, dia bisa puasa Senin Kamis, dia bisa puasa Daud hari 1 puasa, kemudian berikutnya tidak puasa, berikutnya dia puasa terus sampai masuk bulan sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang terbaik adalah puasa Zulhijjah, puasa yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aksaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada hari yang banyak hamba dibebaskan daripada neraka melebihi apa yang Allah lakukan di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqul ma arada haula. Karena pada hari Arafah umat manusia berkumpul di satu tempat,
Mereka mendekat dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada mereka. Dan malaikat berkata, "Ma arada haula." Dikatakan kepada malaikat apa yang mereka inginkan. Jika mereka inginkan ampunan, maka ampunilah semua dosa-dosa mereka. Kemudian ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berpuasa? Yang lainnya adalah bertakbir. Takbir kita sama seperti takbir hari raya, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Inilah takbir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun yang perlu kita ketahui adalah di 10 hari awal Zulhijjah ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Adapun yang dilakukan sejak awal Zulhijjah adalah takbir mutlak, yang dilakukan di mana saja, kapan saja kita sempat, maka basahilah lidah kita dengan takbir. Di kantor, di rumah, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mana saja kita ingat maka bertakbirlah. Inilah namanya takbir mutlak. Sedangkan takbir muqayyad adalah dimulai sejak subuh di hari Arafah. Sejak subuh di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Yang qadarullahu wa syaa ma fa'al adalah pada tahun ini kita berbeda dengan matla' kita berbeda atau hitungan kita berbeda dengan Saudi. Maka mana yang harus kita ikuti? Apakah kita bertakbir Arafah kita bersamaan dengan di Saudi, ataukah kita berpuasa Arafah tetap di tanggal 9 yang di hari Saudi atau dia orang yang haji sudah melakukan nahar atau sudah melakukan kurban? Maka para ulama condong pada pendapat bahwa kita mengikuti tanggal, karena hari Arafah, orang wukuf di Arafah itu mengikuti tanggal, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah. Dan karena kita berbeda matla' dengan Saudi, dan ini bukan baru terjadi, ini juga terjadi di zaman para sahabat Nabi antara negeri Syam dengan negeri Mekah. Padahal berdekatan, tapi mereka berbeda matla'. Pernah Ibnu Abbas sudah lebaran di negeri di Hijaz, di Syam sudah lebaran, tapi ketika dia pergi ke Mekah, di Mekah didapati orang belum lebaran. Ini menunjukkan bahwa matla' itu berbeda, hal yang biasa dari dulu sudah pernah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti tanggal yang ada, atau kita mengikuti tanggal sesuai dengan matla' kita, bukan dengan pekerjaan orang-orang. Jadi kita mengikuti tanggal 9 Zulhijjah adalah saatnya wukuf di Arafah, dan kita tanggal 9 kita adalah seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ikhwani a'adillah wa iyyakum, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang berikut, berkurbanlah. Berkurbanlah jika ada yang punya uang, berusahalah untuk berkurban. Jika kita mau bersusah payah untuk memiliki motor, memiliki mobil, atau memiliki barang-barang yang lain, maka berusahalah semaksimal mungkin agar kita bisa berkurban. Jika kita tidak bisa berkurban sapi atau kambing yang besar yang mungkin harganya mahal, maka kurbanlah dengan kambing yang harganya murah, yang penting terpenuhi syaratnya. Jika domba usianya musinnah 6 bulan lewat, jika kambing usianya 1 tahun lewat, maka berkurbanlah dengan kambing yang pada waktu yang sudah penuh syaratnya. Tidak peduli kambing itu laki atau perempuan. Kita bisa masih mendapati kambing-kambing perempuan yang harganya mungkin cuma 1.500.000 atau mungkin lebih tinggi dari itu sedikit, yang tidak lebih dari 2 juta. Masih bisa kita dapat. Yang penting apa? Berkurbanlah. Hari itu adalah hari berkurban. Nabi SAW mengatakan, ayyamut tasyrik yaumul akli wasyarab. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan-makan dan hari minum-minum. Maka kita saat itulah menjamu tamu, menjamu teman, lalu kita makan bersama, itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah bagian dari amal saleh, menghidupkan syiar Idul Adha yang mungkin di kaum kita sudah tidaklah atau sudah dilupakan, atau sebagian kita melupakan bahwa inilah hari-hari terbaik, hari-hari yang terbaik sepanjang tahun, terutama di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, apalagi amalan yang bisa kita lakukan? Masih banyak amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Mungkin salah satunya adalah taubat. Inilah saat yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintahnya, memaksimalkan takwa kita kepada Allah,
dan memaksimalkan usaha kita untuk menjauhi maksiat agar Allah semakin mencintai kita. Inilah ikhwani a'adillah wa iyyakum 10 hari terbaik. Berusahalah kita untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ihwanih. Amma ba'du ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الناس اعلموا أن الله أمركم بأمر ما بدأ به بنفسه كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجيب لها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الورث منا ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله يزدكم واذكروا الله لعلكم تفلحون وأقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن